Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu, dan disunahkan, idza marra bi ayati rahmatin, kalau pembaca melewati ayat yang menerangkan rahmatnya Allah, sayangnya Allah, ayas Allah Ta'ala, untuk dia meminta kepada Allah, Maha Tinggi Allah, min fadlihi, dari anugerahnya Allah, maka ini tidak bisa kebayang untuk pembaca kecuali kalau paham maknanya. Maka dari situlah pemahaman arti Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Minimalnya pemahaman terjemah terpendeknya sebagaimana telah beredar dalam bahasa kita. Banyak melewati ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini cerita anugerah Allah yang Allah janjikan untuk orang-orang beriman dan amal soleh, akan diberi kebun-kebun yang begitu indah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka kita minta, ya Allah, tentu saja permintaannya kalau dalam sholat dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nggak bisa, ya batin aja, jangan terus bahasa Jawa, ya Allah kalau nyuwun swarga, batal sholatnya. Maka pentingnya kita nyantri juga, nas'a ayyatakallama kullu wahidin minna bil lughah al-arabiyyatil fasihatil balighah hatta nata'ammak wa natabahhar fil ulum asy-syar'iyyah al-muhammadiyah. Wa idza marra bi ayati 'adzabin, dan disunahkan kalau dia pembaca melewati ayat yang menerangkan siksanya Allah, cerita neraka. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum khatamullahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah janjikan untuk orang-orang kafir siksa yang begitu besar. Allah tutup hatinya dari menerima hidayah. Maka kita doa, ya Allah, na'udzubika min azabika wa sakhatika wa narika wa ayasta'idza billah, untuk dia minta perlindungan kepada Allah, minasyarri, dari keburukan, au minal azabi, atau dari siksa, au yaqula, atau supaya dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau al-afiyata, keselamatan, au as'aluka, atau aku minta kepada Engkau al-mu'afata, keselamatan, min kulli makruhin, dari semua yang tidak menyenangkan, yang tidak disukai, au nahwa dzalika, atau dia doa yang seperti itu. Wa idza marra bi ayati tanzihnillah, dan kalau dia melewati ayat yang menerangkan kesucian Allah, yang mensucikan Allah dari segala cacat, segala kekurangan. Ta'ala, Maha Tinggi Allah, nazaha, maka pun dia juga supaya mensucikan Allah. Faqal, maka si pembaca mengatakan, subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah, wa ta'ala, dan Maha Tinggi. Au tabaraka, atau Maha
agung Allah wa ta'ala dan maha tinggi. Sebagian ulama mengatakan tabaraka maha mendatangkan kebaikan. Allah maha mendatangkan kebaikan. Maksudnya kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Allah. Au jallat atau menjadi agung, azamatu rabbina keagungan Tuhan kita. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Kita ikut-ikutan subhanahu wa ta'ala atau tabaraka wa ta'ala. Au jallat azamatu rabbina. Faqad sahha maka sungguh telah sahih an Hudzaifah bin al-Yaman dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Hudzaifahnya sahabat, Al-Yamannya juga sahabat, anak dan ayah sahabat. Hudzaifah mengatakan, "Shallaitu aku telah salat ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzata lailatin pada suatu malam. Faftataha maka beliau memulai bacaan Quran selepas Al-Fatihah. Kurang lebih mengartikannya seharusnya begitu. Al-Baqarah, beliau memulai membaca surat Baqarah. Faqultu maka aku bilang ketika makmum Nabi itu, yarka'u Nabi akan ruku' indal mi'ati, ketika surat Baqarahnya sampai ayat ke-100. Kemudian beliau terus ternyata enggak ruku'. Masya Allah. Faqultu maka aku bilang dalam hati saya, yusalli biha fi raq'atin, Nabi akan sholat biha dengan membaca surat Baqarah fi raq'atin dalam satu rakaat. Ini paling Nabi akan baca surat Baqarah untuk satu rakaat. Ternyata famadha maka Nabi terus selepas selesai surat Baqarah tidak ruku'. Fakultu maka ada bisa naskahnya? Ada beda? Enggak ada. Ini sebetulnya lengkapnya famadha. Lepas udah terus maksudnya terus membaca surat Ali Imran. Fakultu yarka'u biha, aku mengatakan dalam hati saya yarka'u biha, beliau akan rukuk biha dengan surat Ali Imran. Paling Ali Imran selesai beliau akan rukuk. Ternyata enggak. Tsumma iftatahan nisa, kemudian beliau mulai lagi membaca surat An-Nisa. Faqara'aha, kemudian beliau membaca surat An-Nisa. Tsumma iftataha Ali Imran, kemudian beliau memulai surat Ali Imran. Faqara'aha, kemudian beliau membacanya. Dan di sini tidak disebutkan Nabi rukuknya kapan. Ya kurang lebih rukuknya selepas selesai membaca 3 surat tersebut. Ini kok surat Ali Imran-nya di ketiga Pak? Ini bisa dua kemungkinan. Tasarruf dari rawinya nyebutkannya kebalik itu aja. Biasa orang kalau cerita kadang-kadang ada kebaliknya. Atau memang waktu itu Nabi mencontohkan selepas Baqarah An-Nisa kemudian baru Ali Imran, supaya kalau ada orang baca enggak urut pun tidak membatalkan sholat. Ada beberapa pemahaman urusan ini. Pemahaman paling mudah ya itu tasarruf dari rawinya menceritakannya kebalik, sebetulnya enggak kebalik. Apa yang dibuat Nabi ketika membaca 3 surat tadi dalam satu rakaat? Yaqra'u tarasula, beliau membacanya tarasulan dengan pelan-pelan. Idza marra bi ayatin, kalau beliau melewati satu ayat fiha, yang dalam ayat tadi tasbihun ada pengsucian Allah, mensucikan Allah, sabaha maka beliau membaca tasbih. Wa idza marra bi su'alin, kalau beliau melewati ayat yang di dalamnya ada permintaan salah, maka beliau pun meminta. Seperti wahnya cerita-cerita mengenai surga, rahmatnya Allah, anugerah Allah, beliau minta. Wa idza marra bi ta'awudin, kalau beliau melewati firman Allah yang isinya perlu kita minta perlindungan, azab neraka, berbagai macam murkanya Allah, ta'awadha maka beliau pun minta perlindungan.
Rawahu Muslimun, wa Muslim telah meriwayatkannya fi sahihi dalam sahih Muslim. Ini diantara uraian dari Imam Nawawi yang di luar yang telah saya terangkan tadi. Wa kana, dan adanya suratun Nisa, surat Nisa fi dzalikal waktu itu mutaqaddimatan, terdahulukan ala Ali Imran, atas surat Ali Imran, katanya Imam Nawawi. Waktu itu kira-kira surat Ali Imran itu memang letaknya selepas surat An-Nisa. Hanya saja itu satu pendapat yang sepertinya yang biasa sejak dulu, urutannya surat ya begitu-begitu, tidak ada perubahan. Qala, berkata ashabuna, ashab kami, tokoh-tokoh yang menjadi rujukan fatwanya dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa yustahabu, dan disunahkan hadza soalu, permintaan ini, wal isti'adzatu, dan minta perlindungan, wa tasbih, likulli qari'in, untuk setiap pembaca Al-Quran, sawa'un kana fis salati, sama aja dia di dalam salat, au kharijan minha, atau di luar dari salat. Qalu, ashabuna mengatakan, wa yustahabbu dzalika, disunahkan dzalika, membaca isti'adzah, tasbih, meminta, fi salatil imam, dalam salatnya seorang imam, wal munfaridi, dan orang yang salat sendirian, wal ma'mumi, dan bagi orang yang makmum, li'annahu, karena sesungguhnya hal-hal tadi doaun, merupakan permintaan kepada Allah. Fastawau, istawaya, kalau Amr kan istawu, kira-kira begitu. Fastawau fihi, maka si imam, si orang yang sholat sendirian, dan si makmum urusan doa sama, kata mini, sebagaimana kesunahannya membaca amin aqibal fatihati, selepas membaca surat Fatihah. Jadi imam juga disunahkan mengatakan amin, jadi makmum juga disunahkan mengatakan amin, jadi orang sholat sendirian juga disunahkan membaca amin. Wa hadzal ladzi dzakarnahu, dan ini hukum yang aku sebutkannya, telah menyebutkannya, min istibabis su'al wal isti'adzah, berupa kesunahannya meminta di ayat-ayat yang menerangkan rahmat, anugerah, surga, dan sebagainya, wal isti'adzah, dan minta perlindungan di ayat-ayat yang menerangkan siksa neraka, murkanya Allah. Wa, fatwa ini atau hukum ini, madhabus Syafi'i, adalah madhabnya Imam Syafi'i, wa jamaahirul ulama, dan mayoritasnya para ulama rahimahullah ta'ala. Wa qala, dan telah berfatwa mengatakan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, wala yustahabu dzalika, dan tidak sunahkan itu isti'adzah, soal bagi pembaca Quran, bal yukrahu, bahkan hal tersebut dimakruhkan. Fatwanya Abu Hanifah, dimakruhkan fis sholati, di dalam salat, wasababu, yang benar, qaulul jamahiri, adalah pendapatnya mayoritas ulama, lima qaddamnahu, karena keterangan yang aku telah mendahulukannya, bahwa ini telah sabit, telah terbukti dengan sahih dalam riwayatnya Imam Muslim, dari ceritanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, ketika beliau makmum salat sunnah kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahir ini salat sunnahnya. Maka pentingnya kita ini juga meluangkan waktu untuk memahami makna-makna Al-Quran, dan itu memang kewajibannya setiap orang yang pengen bisa paham bertahap-tahap apa yang diperintahkan Allah atau yang dilarang Allah dalam firman-firmannya Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita umat Muhammad. Maka bagus sebelum kita membaca Quran, baca terjemahnya dulu, baru kita sholat pakai itu.
malam ini saya membaca surat Al-Qari'ah, baca terjemahnya dulu, kemudian kita sholat. Malam ini saya membaca surat Amma Yatasa'alun, surat An-Naba, maka kita baca terjemahnya dulu, baca tafsirnya dulu. Akhirnya sholatnya itu bisa bertahap-tahap paham maknanya. Yang kaitan dengan rahmatnya Allah kita minta rahmatnya, yang kaitan dengan murka dan azabnya Allah kita minta perlindungan darinya. Tentu saja semuanya dikatakan dengan bahasa Arab. Fahimtum? Wa kullu wahidin minna yas'a hatta yatakallam al-arabiyyah ka'annahu wahidun ahadul arabi, ka'annahu ahadul arabi. Bal yas'a hatta yakun afsaha min kathirin minal arabi. Salatullah salamullah ala taha